Oke coy, jumpa lagi dengan Backend Magang. Stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Eh, oke. Jadi kali ini tuh Backend Magang bakal bahas kalau judulnya sih ya komponen penting dalam sistem desain. Sebenarnya yang menjadi komponen-komponen penting ini udah sering saya sebut di video-video sebelumnya. Nah, cuma tuh ini ada request nih, menarik juga requestnya karena ternyata banyak nih untuk ya orang-orang gitu ya, intinya yang masih ketukar-tukar nih dari komponen-komponen ini gitu. Nah, pada video ini tuh saya bakal bahas cukup detail, tapi nggak detail banget lah ya, karena kalau detail banget kayaknya bakal ada video lain lagi yang bahas satu persatu nih komponen ini kalau secara mendetail banget. Nah, di sini kita akan lebih mendetail tapi tetap masih general lah ya. Ya seperti itu. Oke, biar nggak banyak cincong kita langsung aja. Nah, untuk komponen penting dalam sistem desain itu ada 4 komponen penting seperti ini. Bisa dibilang ya ini FC-nya itu, FC tua banget ya. Kayaknya saya pokoknya ada 4 lah ya. Nah, 4 komponen penting ini yang pertama itu adalah scalability, availability, lalu reliability, dan terakhir last but not least performance. Nah, ini yang sering ketukar-tukar tuh dari beberapa orang ya, saya dari rekan-rekan saya sih obrolan-obrolan santai gitu. Banyak nih middle to junior biasanya yang agak ketukar-ketukar di masalah di sini, scalability, availability dan reliability. Ya mungkin karena namanya juga mirip-mirip sih ya ini, apalagi bahasa Inggris kan ya. Ini kita coba lah ya untuk jelasin secara agak mendetail tentang ini semua. Oke, mari kita masuk aja yang pertama yaitu scalability. Nah, atau ya kalau Indonesia bilangnya skalabilitas ya, itu nggak ada kata-kata yang agak lebih Indonesia banget ya, ini kayak serapannya ya skalabilitas ini. Ini sih udah sering saya bahas dan ini juga pernah ada videonya di video saya sebelumnya. Intinya sih skalabilitas ini menjadi komponen penting tuh karena skalabilitas ini itu penekanannya adalah kita tuh memastikan bahwa aplikasi kita itu dapat menangani beban kerja yang lebih besar gitu kan, tapi tanpa mengurangi atau mengorbankan kinerja yang udah ada, gitu, seperti itu. Jadi eh, walaupun misalnya terjadi spike gitu ya atau lonjakan request gitu, nah dengan skalabilitas ini diharapkan sistem itu dapat mengenangani hal itu tanpa terjadi ya suatu masalah gitu loh. Jadi nggak tidak mengorbankan kinerja yang udah ada. Nah, teknik implementasinya yang umum digunakan ya maksudnya itu adalah ini seperti di gambar ini. Jadi ini ya, yang namanya vertical scaling dan horizontal scaling. Ya, gambar yang pertama ini secara vertical scaling, yang ini yang horizontal scaling. Kalau detailnya kayak apa sebenarnya ada di video saya ya. Di sini saya akan bahas nggak terlalu mendalam. Cuma intinya vertical scaling itu kita memperbesar servernya. Kalau bicara gampang itu servernya diperbesar. Yang diperbesar apa sih Bang? Sumber dayanya atau resource-nya tuh. Kayak misalnya ini yang kecil taruhlah RAM-nya 2 GB gitu, terus CPU-nya 2 core gitu. Nah, ini yang kita gedein dia jadi misalnya jadi yang RAM 4 GB, CPU-nya 4 core, nah seperti itu. Jadi sumber dayanya yang kita perbesar gitu. Nah, kalau horizontal scaling yang kita lakukan adalah memperbanyak servernya kalau bahasa simpelnya, atau intinya tuh yang kita perbanyak adalah instance-nya. Jadi yang tadinya sekedar satu instance kita jadi berapa instance tergantung situasi yang dihadepin gitu. Itu yang namanya horizontal scaling ya, seperti itu. Untuk lebih jelasnya ada di video sebelumnya ya, di video saya tentang vertical scaling dan horizontal scaling. Jadi rekan-rekan boleh lihat ke video itu. Ini saya kurang pintar edit ya, nantilah saya belajar lagi ya supaya kalau saya bilang ada video yang ini ya itu biar muncul gitu di sini gitu. Nah, nanti saya pelajari lah caranya. Oke, lanjut. Yang kedua itu adalah nah ini availability atau ketersediaan. Jadi tadi udah scalability, yang ini availability. Availability atau ketersediaan itu intinya tuh kita memastikan bahwa aplikasi kita atau sistem kita itu tuh dia selalu siap dalam menjalankan servisnya atau bisa kita bilang gampang itu melayani gitu
tentunya para user ya, para pengguna gitu kan. Dan istilahnya itu minim memiliki waktu nggak aktif atau bisa istilah umum itu downtime gitu. Jadi downtime itu harus minimal atau bahkan nggak ada, itu yang dimasuk dengan si availability ini gitu. Nah, untuk implementasinya yang umum itu ada dua hal untuk implementasi online gambarnya, sehingga tuh buat jelasin gambarnya sih ya. Cuma teknik implementasinya itu ada dua, yaitu yang pertama redundancy dan yang kedua itu adalah failover. Apa sih Bang redundancy? Redundancy itu intinya kita menggunakan replikasi data ya, atau mungkin bisa juga replikasi komponen yang isinya tuh dia redundan, sehingga jika suatu bagian itu ngalamin masalah tuh yang lain tuh enggak tuh, jadi sistem masih bisa berjalan, jadi seperti itu. Nah, kalau failover, nah ini agak mirip-mirip sebenarnya ya, coba mudah-mudahan bisa jelas ya. Jadi kalau failover itu kita menyiapkan mekanismenya gitu, mekanisme yang secara otomatis untuk beralih dari suatu komponen ke komponen cadangannya gitu. Yang jika kayak tadi kan masalah yang utamanya itu misalnya terjadi masalah gitu, jadi mekanismenya itu yang disebut failover gitu. Nah, dalam prakteknya tuh kita bisa melakukan seperti ini ya, kayak redundansi itu dicontohkan di sini ya. Misalnya kayak ini load balancer tadi udah kita bahas juga. Jadi kita melakukan proses load balancing ya, ini kan dimana kita melakukan horizontal scaling. Jadi kita memperbanyak servernya, yang sebenarnya kan ini juga replikasi dari aplikasi yang udah ada gitu. Jadi kita perbanyak instannya gitu untuk menjalankan suatu service yang sama. Jadi kita replikasi si servisnya seperti itu. Lalu nanti si load balancernya ini yang bakal mendistribusikan trafficnya, supaya nggak ada instance yang terlalu idle ataupun terlalu sibuk, seperti itu. Nah, dalam replikasi kita juga bisa replikasi cara datanya, itu nggak harus komponennya doang, tapi bisa datanya juga. Jadi ada database yang primary, ada juga nanti database yang replika. Jadi ketika database yang primary ini dia mati, yang replika ini bisa dipromot jadi primary gitu. Nah, ini pernah saya bahas juga nih tentang database replication ya. Ini bisa dilihat di video saya sebelumnya. Nah, selanjutnya itu ya kalau failover ini tadi mekanismenya aja, misalnya sebenarnya failover ini kalau dibahas lebih detail lagi ya bisa sih. Cuma itu tadi kalau untuk detail mungkin nanti saya akan buat video satu persatu sih supaya ini lebih jelas. Cuma intinya secara general tuh gambaran gampangnya gini lah ya, untuk failover tuh. Jadi kayak misalnya kita punya suatu layanan yang aktif gitu sebagai utamanya gitu. Nah, kita punya layanan yang kedua yang dia tuh yang pasifnya. Jadi ketika nanti di sini ada masalah, baru nanti yang pasif ini naik menjadi layanan yang utama gitu. Oke, sebentar, agak pegel tangan saya. Oke, intinya gitu ya untuk availability. Selanjutnya, nah ini reliability. Jadi tadi scalability, availability, dan sekarang itu adalah reliability. Reliability itu, jadi kalau Indonesia keandalan ya. Ini tuh dia berkaitan dengan membangun ya perangkat lunak ya, sistem ya, aplikasi kita itu yang istilahnya itu secara konsisten memberikan hasil yang benar gitu loh. Jadi nggak ada yang kita balikan tuh bukan hasil yang salah ya, atau error-error yang nggak bisa diterjemahkan gitu, error yang nggak jelas. Jadi kita mengusahakan sistem itu secara konsisten tuh memberikan respon yang benar lah, dia seperti itu. Nah, implementasinya itu secara umum berarti kita akan melakukan yang pertama itu adalah error handling. Yang kedua nanti untuk memastikan ya keandalan sistem kita oke ya, kita melakukan testing. Kalau dari gambar ini sih, ini maksudnya sederhana aja ya. Misalnya ada dari dari user memberikan request yang invalid. Nah, dari kita tuh melakukan validasinya gitu, baru kita memberikan feedback kalau requestnya tuh nggak benar gitu, dia perlu request yang seperti apa yang benar. Nah, itu termasuk dalam error handling. Jadi ya error handling itu tujuannya ya untuk memastikan dan isinya tuh menangani dan juga ya memberikan respon yang sesuai lah terhadap kesalahan yang terjadi gitu. Ya bukan berarti nggak boleh error, enggak, tapi kalau terjadi error kita kasih respon yang sesuai lah, ini seperti itu gitu.
Yang intinya tuh eh, nggak bikin user tuh bingung gitu. Ya seperti itulah ya. Nah, contoh implementasi error handling tuh ya tadi udah saya contohkan tuh bisa juga berbentuk validasi input gitu kan. Jadi kita bisa mencegah dari user tuh masukkan input-input yang salah dan kita kasih feedbacknya. Terus juga ya tentunya kalau dalam sisi coding ya untuk error handling ini kita juga harus mengimplementasi ya misalnya kayak penanganan exception tuh. Terus yang nggak kalah penting tuh logging itu. Logging tuh juga termasuk untuk error handling ya. Jadi dengan logging itu kan kita bisa mencatat informasi tentang error atau kesalahan yang terjadi untuk analisis lebih lanjut ke depannya. Itu seperti itu. Jadi untuk error handling kira-kira seperti itu ya. Nah, yang kedua itu testing. Nah, kalau testing ini sebenarnya saya nggak akan terlalu bahas banget-banget juga ya karena takutnya menyalahi yurisdiksi saya kan saya back end ya bukan seorang SDET gitu kayaknya nggak kurang pantas aja itu cuma ya saya bakal jelasin dikit lah ya. eh Intinya kan pengujian ini ya satu langkah kunci justru ya langkah utama gitu yang dimana tuh untuk memastikan keandalan dari sistem kita atau aplikasi yang kita buat gitu loh dan yang intinya melalui pengujian yang menyeluruh itu kita dapat mengidentifikasi, dapat memperbaiki bug juga, serta ya kita ini yang poin paling penting ya kita bisa memastikan bahwa aplikasi kita atau sistem kita itu berfungsi dengan baik dalam berbagai situasi. Nah, itu yang paling penting dalam berbagai situasi. Jadi kita kan nggak cuma melakukan suatu pengujian dengan positif case aja gitu loh, tapi perlu negatif case juga. Itu seperti itu. Nah, untuk jenis-jenis pengujiannya, ini saya bahas dikit aja lah ya. Umumnya itu ada unit testing. Nah, unit testing itu udah pernah saya bahas bagaimana caranya, karena kalau developer masih melakukan unit testing ya. Nah, itu ada di video saya sebelumnya. Ada contoh projectnya juga, bisa di-clone sama rekan-rekan biar bisa dicontoh untuk dipelajari. Intinya kalau unit testing itu isinya sih kita menguji fungsi atau modul yang kita buat ya dari sistem kita itu secara terisolasi gitu untuk memastikan ya kebenarannya gitu. Dia udah sesuai belum dengan tujuan dibuatnya gitu. Jadi secara fungsionalitasnya atau secara modularnya lah kita ke tes dia secara terisolasi atau maksudnya di situ aja gitu. Nah, yang kedua itu ada integration testing. Yaitu kita di integration testing itu kita nguji interaksi antara komponen-komponen dari sistem yang kita buat nih untuk memastikan kalau mereka tuh bisa berfungsi bersama dengan baik, dia seperti itu. Nah, yang terakhir yang saya akan sebutkan itu adalah regression testing. Jadi tadi udah unit testing, integration testing, yang terakhir ini ada regression testing. Ya sebenarnya ada banyak sih, cuma ya, saya sebutin ini aja lah ya, 3 aja. Regression testing ya, agak belibet nih. Regression testing itu intinya tuh kita melakukan pengujian kembali lah atau mengulangi pengujian untuk memastikan bahwa suatu update atau perubahan itu nggak menyebabkan masalah yang baru gitu loh, nggak menyebabkan bug yang baru. Ini seperti itu. Itu fungsinya regression testing gitu. Oke, untuk selanjutnya ini last but not least yaitu adalah performance atau kinerja. Ya sebenarnya ini saling terkait semua ya dari scalability, availability, reliability itu sebenarnya akan terkait ke performance juga gitu loh. Yang intinya performance atau kinerja itu adalah ya itu mengacu ke kemampuan sistem kita itu menjalankan tugasnya dengan efisien, cepat, terus juga responsif, yang dia tuh di bawah kondisi beban maksimal gitu. Maksudnya dalam kondisi yang lagi berat-beratnya gitu. Nah, untuk teknik implementasinya itu ya jelas kita perlu melakukan optimasi gitu loh. Nah, optimasi ini bisa macam-macam. Contohnya misalkan ini pernah saya bahas di video saya yang sebelumnya nih banget yaitu misalnya terjadi heavy writing ataupun heavy reading. Nah, di sini kita bisa melakukan optimasi di situ. Misalkan ketika case-nya adalah heavy reading berarti kita bisa melakukan optimasi untuk performa sistem kita tuh pada
casing ini, kita melakukan casing. Nah, untuk casing ini juga ya gambarannya simpel aja gini ya. Kalau gambaran yang detail gimana caranya, ada contohnya gimana, itu ada di video saya sebelumnya. Jadi teman-teman bisa clone di situ ada caranya ya. Jadi bisa buat belajar juga. Yang intinya dengan casing ini kita berusaha untuk menurunkan apa ya? Menurunkan waktu proses gitu loh. Misalkan data yang diminta atau request dari user itu nggak harus selalu mengakses database utama. Kita bisa potong prosesnya dengan taruh Redis di antaranya gitu. Jadi oh ya ini casing nggak harus Redis ya, sorry kesebut Redis ini gara-gara gambar Redis. Pokoknya ini casingnya di sini, ini database utama. Intinya kita bisa motong prosesnya itu dengan taruh data itu di cache, sehingga itu akan mengurangi beban kerja dari database utama dan prosesnya kita perpendek seperti itu. Data seperti apa yang bisa di cache ya, data yang selalu di request berkali-kali gitu. Jadi kita bisa taruh dia sebagai suatu key dengan data itu. Jadi nanti ketika ada key yang sama, data itu akan diambil dari si cache-nya ini seperti itu. Ya singkatnya seperti itu ya. Kalau mau detailnya ada di video sebelumnya tentang caching. Terus juga kalau misalnya ini kan kalau dia masalahnya adalah heavy reading gitu ya. Kalau heavy writing ya itu bisa juga kita lakukan optimasi. Sebenarnya ada banyak cara, tapi ya untuk yang paling umum bisa kita lakukan asynchronous proses gitu. Jadi supaya prosesnya itu kita jalankan dengan worker, misalnya queue dan lain-lain ya seperti itu. Nah, untuk optimasi dari database itu juga bisa kita lakukan seperti ini, yaitu indexing. Ini juga pernah saya bahas. Intinya sih kita bisa mengindeks ya kolom-kolom yang sering diakses gitu kan, untuk supaya apa ya, supaya ketika melakukan tabel scanning itu akan lebih cepat lah dengan ada indexing seperti itu. Cuma ya indexing ini ya pada batas tertentu juga ya, sampai mana ya kalau data udah banyak, kolomnya banyak ya kita nggak bisa sekedar indexing. Kita perlu database yang emang khusus untuk melakukan proses filtering seperti itu ya. Ketika data banyak, kolom banyak, yang dicari ada filter-filter tertentu. Nah, ini pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Bisa ditonton itu di yang tentang NoSQL ya seperti itu. Tapi intinya salah satu untuk meningkatkan optimasi di database ya kita bisa melakukan indexing. Terus juga kita bisa melakukan optimasi query tentunya. Ya kayak kita ya bikin query yang lebih sesuai, lebih efektif dan lebih efisien. Dan ini nih yang pernah saya alamin sendiri. Kita perlu juga melakukan namanya pemeliharaan rutin. Jadi kalau case-nya di pekerjaan saya waktu itu adalah kita punya data itu udah sampai sekitar hampir 30 giga lah. Nah, itu kan dimana data itu udah banyak banget nih. Dari 30 giga itu kebayang lah berapa juta data ya, udah bukan 1-2 juta lagi. Nah, namanya saat kita melakukan proses pencarian itu kan terjadi full table scan. Jadi semakin banyak datanya, berarti database ini akan membaca semakin banyak row dan kolom gitu untuk membaca semuanya sebelum kita belibet banget, sebelum memberikan hasil fetching data yang kita inginkan. Itu seperti itu. Nah, disitulah yang saya maksud kita perlu pemeliharaan rutin. Nah, kalau contohnya dalam kasus pengalaman saya tadi, pemeliharaan rutinnya gimana, yaitu saya melakukan ya archiving gitu untuk data-data yang udah nggak relevan. Jadi data-data yang udah lewat, yang kemungkinan dipakainya kecil tapi kita masih butuh data itu, itu datanya saya keluarkan dari tabel yang udah penuh tadi, saya pindahkan data-data itu ke arsip gitu. Jadi yang tabel ini datanya bisa berkurang. Itu salah satu bentuk pemeliharaan rutin. Ada banyak cara juga contohnya, tapi kalau di pengalaman saya waktu itu saya harus melakukan itu ya seperti itu. Dan nah bisa juga kita untuk ya pendekatannya tadi untuk si performance ini kan kita melakukan optimasi. Nah, bisa juga kita melakukan optimasinya itu di sisi infrastrukturnya gitu. Gimana sih mengoptimasi di sisi infrastruktur? Ya metode caching ini juga masuk gitu sebenarnya dalam sisi optimasi dari sisi infrastruktur ya gitu. Intinya sih kita akan menggunakan teknologi dan konfigurasi yang tepat guna lah ya untuk memastikan penggunaan resource ini efisien. Intinya gitu ya kalau untuk optimasi di sisi infrastruktur gitu loh. Jadi kita bisa menggunakan caching, kita juga akan bisa menggunakan load balancing ya, seperti tadi udah dibahas sebelumnya ya. Terus juga kita bisa melakukan scaling ya, itu gitu. Jadi itu saya bilang tadi sebenarnya saling terkait ya semua ini sampai ujungnya ke performance ya seperti itu.
Oke, jadi kira-kira itu ya, 4 komponen penting dari sistem desain, yaitu ada, scalability, availability, reliability, dan performance. Kira-kira itu aja, kalau ada yang kurang-kurang boleh ditambah di komen ya, saya terbuka untuk koreksi juga, karena kita masih sama-sama belajar. Dan, tentunya ya jangan lupa untuk support terus Backend Magang dengan subscribe, like, ya dan terutama share ya. Karena siapa tahu nih ada rekan kita yang lagi dapat ya masalah yang sama atau lagi mempelajari sesuatu, mungkin bisa terbantu dengan ya, apa-apa yang udah saya share di video saya ini gitu. Oke, jadi kira-kira gitu aja dari saya. Terima kasih, salam Backend Magang.